Engka telu tahu lai paresse ku Allah Ta'ala. Laki-laki yang waktu di dunia mati syahid. Orang yang mati syahid itu mati memusuh untuk bela agama, lai buku isi bawa darahnya, dibungkus bersama darahnya, tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur. Karena kenapa dek nilai dia? Mitaui apiranaka gesai darana yaro orang mati syahid. Makatane pong Allah Ta'ala. Ko cara tak ya ro aga ta sapak jama ya tu gage. Idik puang. Untuk idik puang. Aga dan sepong Allah Ta'ala. Kadapta pak belek. Melok muriasem makatobarani. Wa kadakila, dan orang waktu di dunia sudah mendapat gelar kamu bahwa kamu ini memang orang hebat. Orto lai getengi tapana. Dilamparkan itu orang ke neraka. Inna Allah sami'un alim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina ilal khairat. Mukarramun wal mukarramat, jamaah subuh yang saya muliakan. Amal kita hendaknya tidak berangkat dari kosong, tetapi kita start dari satu titik. Allah Ta'ala kosong jangan, apalagi nareko engkelisena tapi tanya pun Allah Ta'ala. Tegalai TV ya ramalai ipat tujui oko pun Allah Ta'ala untuk sapak ki riona, sapak ki pamasena pun Allah Ta'ala. Iero kondisi atie harus terus lai jagai de nawading di awal pung Allah Ta'ala jokka matu jokka purani roroi lai jama watunne lai jama watunne pak gangkai ikhlas letuk selesai roja majangwi ikhlas, tapi matu penjagaan tidak sampai di sini, terus dijaga. Nasabak magai engka Pandri Talopo menulis buku Al-Hashimi Mau'izatul Mu'minin. Mudah-mudahan tidak salah muallif. Yang jelas Mau'izatul Mu'minin. Maka dari guru tak wad dijaji tu tawe watun nama pamula jamai jamalakna ikhlas, matengangi jamai ikhlas, letu panca purang ikhlas. Tetapi jalan waktu sekian tahun lolo iero ikhlasna bubar masolangi. Contoh watun nama melok mendek haji teri kobolana ipate punya mantap sebelum berangkat, idik mi puang macam nek mata wapa masa isa tahallul selesai ikhlas semua. Lama sekian tahun mapa mula ni melok dengan hajinya ini, dia mau dapat posisi, dapat nama yang baik di hadapan manusia, sehingga keikhlasan yang lalu itu hancur. Bisa dibuka di Mau'izatul Mu'minin. Kita sudah bahas tanangi puang Allah Ta'ala. InsyaAllah surganya ikut, jauh dari nerakanya ikut, makan ja asetak kurban atau ikut, apakah lebih ikut atau akan ikut. Tanam puang Allah Ta'ala.
Tetapi kalau itu yang ditanam yang lain-lain tadi, pengalataannya dek nacio. Seperti yang kita contohkan, orang tanam bibit padi, insya Allah rumputnya lebih subur. Tetapi menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Tanangi Allah Ta'ala kuatie, insya Allah manfaatnya itu amal akan ikut walaupun dek ini akengi. Mau puasa, manfaatnya diantaranya adalah sehat. Jadi jangan aku tak maka melo kak je mau puasa tuli malasa kak je jadi melo kak mau puasa, berarti kita niatkan puasa tak itu tanya untuk Allah Ta'ala untuk kesehatan. Padahal coba nama kadaki puang melo kak mau puasa maka siwak kuidi puang mau puasa ni sehatnya akan ikut walaupun tidak diniatkan. Maka je gampang le ceramakan Bapak Ibu, tetapi ini prakteknya yang sulit. Prakteknya ini untuk selalu mengontrol, tuli kontrol itu di dalam. Yang kedua dek tak mampu belewi. Yang kedua kulino ini dek tak mampu belewi. Kita bisa membohongi orang. Bahkan kita sebut tadi malam malaikat pun tertipu. Dia catat kebaikan padahal tania liset na Allah Ta'ala. Ada dua yang tidak bisa kita bohongi. Nomor sik di Allah Ta'ala. Nasabah di surah Qaf 16 maka dia Allah Ta'ala wisek kedua timmu. Jadi Allah tidak bisa bohongi. Tak kecenderungan hati Allah tahu. Yang kedua yang tidak bisa dibohongi adalah batinta. Ia rusak hati. Maka Datuk Indonesia hati nurani tidak bisa dibohongi. Namo pekko batena mempoles alasan kita melakukan sesuatu ini mulut ini, tapi ini di dalam tidak bisa dibohongi. Dia akan menegur kita. Saya ingat waktu umur sekolah, nareko engka kata untuk mencontek saat ujian gemetar tangan ini. Makin tendre ya, karena kita ditegur oleh batin yang di dalam. Coba maki sehingga saya pernah disuruh menulis makalah oleh dosen. Judulnya Suara Hati, Suara Tuhan. Wakilek na Allah Ta'ala ya tuati. Oleh karena itu engkau tahu mengolo ku Nabi ya Rasulullah, pekko carata pekko carata tandraiwi maka da iya jama-jamange tuju ya regade maka da Nabi ta istabtikal bak. Aku tahan aku kuatimu. Al khairu maka da Nabi ta. Ada di Arba'in dan Nawawi. Al khairu matma'annat ilaihin nufus. Ia tu decenge narek kumujamai matenang hatimu. Nasaba mamakko iroilalang tidak menegur. Itu di dalam batin ini. Wasyarru ma haka fi sadrika wa taraddadat ilaihin nufus. Apa ja itu tandrana adalah haka fi sadrika. Hati itu dak-dikduk. Coba jalan dengan istri sendiri pergi ke pasar, matenang hati tak. Sebab bagai jalan dengan istri bergandengan tangan, ikat dau lagi tidak ada masalah. Tapi coba jalan dengan istrinya orang, wah, jakam ketumita kak. Saya pernah kaget dibawa sama teman ke Jalan Nusantara Makassar. Wah, minta kak seding, kali saya dibonceng. Maklum saya tahun 2003 dak wiseng jalan aga je ion rong aga je. Saya doa masuk ke tempat remang-remang. Tama kak, oi mana kawan rumahku LCD TV ini teman. Saya buktikan di sini. Remang-remang, orang perempuan buka-bukaan, pahanya baju you can see. You can see itu you, kamu can bisa see melihat. Jadi you can see, kamu bisa melihat. Itu hatiku dalam. Pulang, saya ditawari mau ditemani perempuan bos. Maka ada kadek dalam hatiku, masa LC mutawari perempuan ini. Pulang saya tanya itu teman, kenapa saya dibawa ke sini? Nabi bilang itu teman, saya mau ngasih bahan sama kamu Mir. Jangan kau cuma berdakwah mendakwai orang yang sadar di masjid. Itu orang di masjid orang sadar semua. Tapi ini juga kamu harus pikirkan bagaimana orang yang di sini ini. Dalam hatiku, tapi jangan sering-sering nanti ada tim buser tangkap kak masuk televisi.
ada ustaz masuk bar. Pak Ibu sekalian, apa yang saya mau sampaikan di sini? Itu kondisi batin. Mitaui. Kenapa ini berdetak kencang? Makanya Nabi tak, iya tu tanrana itu jae, berdetak itu hatimu, dan wataraddadat ilaihi nufus, takut jiwamu. Kenapa? Karena ditegur oleh di dalam batin tersendiri. Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita periksa ini di dalam. Kita sama-sama, sakit saya pakai kita Bapak Ibu, saya tidak mengatakan periksalah, tidak. Mari pak kita, agak betuan kita, termasuk ia. Dalam Sahih Muslim, artinya itu kalau irampe Sahih Muslim berarti hadisnya itu hadis sahih. Maka dari Nabi tayyaro mati risori mondrie nareko bunga lay pak depung atau kepada masar engka telu tahu lay paresse ku Allah Ta'ala. Dia mendapat giliran dapat. Jadi nanti itu ada orang yang tidak diperiksa atau ni ke surga, ada orang yang lewat proses pemeriksaan. Ada ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telur patau. Dia di bagian-bagian awal diperiksa. Maju. Tapi ini takut-takut Kak juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Ni gaidi. Ternyata dia adalah rajulun ustushhida. Laki-laki yang waktu di dunia mati syahid. Lokai musuh untuk membela agama, itu kan pahalanya. Sehingga banyak teroris itu. Karena dia mau dapat pahala ini, tapi salah. Orang yang mati syahid itu mati memusuh untuk bela agama, lai buku isi bawa darahnya, dibungkus bersama darahnya, tidak dimandikan, tidak disolati, langsung dikubur. Karena kenapa nelai dio mitaui apiranaka gesai darana yaro orang mati syahid. Maka dari sesarawi yang kedua tu anu miti na taurila de apiranaka nomor di titik darana orang mati syahid. Tapi banyak ini teroris bukan mati syahid, mati sakit karena sembarang na bom. Pernah waktu bom di Makassar kan beberapa tahun lalu, di bom di Makassar, siapa yang mati? Anak yang diajar puasa oleh orang tuanya. Nah, kalau kamu sampai puasamu hari ini, saya bawa aku buka di McDonald. Ada teroris bom, mati itu anak. Dengan alasan mau mati syahid. Tidak. Makutane pun Allah Ta'ala, fama amil tafiha. Ini fama amil tafiha pekko carata ya roaga tasappa jama ya tu gage. Kenapa kamu pergi perang beton makor? Qataltu fika ya Rabb. Begitu bunyi hadisnya. Untuk idik puang. Untuk idik puang. Agar dan sepung Allah Ta'ala, kadzabta, pak beliak, bohong kamu. Innama qatalta liyuqala innaka suja. Kamu dulu saya tahu. Kedua timmu ita. Atau atimmu ita, uang kalinga atimmu makkada. Liyuqala innaka suja. Melok muriasem makkato barani. Wa qad qila, dan orang waktu di dunia sudah mendapat gelar kamu bahwa kamu ini memang orang hebat. Orto barani, orang tangkas. Apa setelah itu? Rupanya dia Allah tidak bisa bohong. Ada dua tidak bisa dibohongi. Jadi fasuhiba ala wajhi lai geteng itapana. Sahabat itu menarik jadi lai geteng itapana. Summa turiha finnar. Taraha itu melempar, dicampakkan. Summa turiha finnar, dilamparkan itu orang ke neraka. Siapa ini? Orang mati syahid. Padahal darah atau mati syahid letauri tadi belum lengkap. Ada dua yang ditakuti sama api neraka kata Syekh Sa'rawi. Berdasarkan dalil tentunya, tidak mungkin dekarang. Darah yang menetes di mati syahid. Yang kedua adalah mata yang menangis karena Allah. Mitau kika kupung Allah Ta'ala, mu'dani kaki kupung Allah Ta'ala. Air mata itu
mitau api ranaka gesai. Makanya sahabat Rasulullah itu kalau menangis langsung diambil itu air mata, diusap cepat ke badannya. Karena ini takut api neraka untuk gesai. Jadi kita semua mudani ki ka kupung Allah Ta'ala, mitau ki ka kupung Allah Ta'ala. Kemudian keluar air mata, masih kiri, kemudian kita mengingat masa lalu, kemudian takut kepada Allah, kita menangis. Ala ya rahmatai, disapukan ke badan. Karena menurut agama kita mitau api ranaka gesai, tapi menangis karena Allah. Apa menangis karena banyak utang tidak masuk ya. Bapak Ibu sekalian, ujungnya itu tadi orang di neraka, padahal dia adalah orang mati syahid. Yang kedua, maju yang kedua. Nigatosi di maka dari alimun qariun. Waduh, alimun penderita, qariun penghafal Quran. Maka dia pun Allah Ta'ala, fama amilta fiha, apa yang kamu niatkan untuk menandang gelar itu? Fika ya Rab, untuk ini puang. Maka dia pun Allah Ta'ala, kadzabta, kamu bohong. Tak bisa Allah dibohongi. Bal yuqala innaka alimun, wisembo iya biasa kamu begitu itu supaya terkenal kau di masyarakat. Maka ada alimun, intelek, tuacah. Wakadakila, dan kamu sudah dapatkan itu, sudah dikenal namamu, bahkan namamu itu, kamu itu adalah seorang intelektual sebagai seorang alim. Jadi fasuhiba ala wajhi, lai getetoi kasih tapana, summa turiha finnar, ya demperengi kuranaka. Pandrita ye. Jadi pandrita juga, kok salah-salah dia juga masuk neraka. Nauzubillah. Selesai itu sudah terbang ke neraka, kata Rasulullah, layuk bisi matalunna. Yang ketiga, nigatosi kau. Ini saya yang bahasakan Bapak Ibu, saya yang bahasakan ini bahasa dialog ya, bahasa penceramah. Siapa kita? Dia bilang, saya orang kaya, tosogi. Tidak ada dulu sarana butuh bantuan sana sini orang kecuali yang kebantuanku masuk. Maka dia pun Allah Ta'ala, fama amilta fiha, bagaimana cara melakukan itu? Pekuatimmu untuk edik pun. Aha. Malaikat pun tertipu untuk edik pun. Maka dia pun Allah Ta'ala, kadzabt, de mulai belaika wiseng baliu qala innaka jawad, melo muriasa maka datu mabassa tu malabom bo wa kada kila, dan kamu di dunia dulu sudah dapat, sudah. Sekarang di sini tidak ada balasan. Pasuhiba ala wajhi, laigattengi tapana, summa turiha finnar, masuk ke dalam neraka. 3 orang tak lolos. Di mana penyakitnya? Di sini. Oh, ini di dalam ini perlu dijaga Bapak Ibu sekalian. Perlu dijaga. Apakah kita harus putus asa? Mudah-mudahan hadis ini kita sampaikan, kita baca begini, mudah-mudahan tambah meniniki. Siapa paling diharap kontrol ini di dalam kalau bukan kita? Itu gagal, tidak ada yang bisa periksa kecuali kita sendiri. Ni kena paling melok jagaiwi. Lebih remocek ikhlas daripada mega na ikhlas. Bahkan dalil agama mengatakan niatul mar'i khairum min amalih. Niatna yaitu kuatinna lebih makasing daripada itu amalana. Betuanna. Narikong katau makamal tapi na tuju niatna lebih remongkan niatna dek gaga malakna daripada angka malakna niatnya salah. Sehingga ada orang bilang begini, di mana keadilan Allah? Engkau tahu tania selong mega sumbangannya, masa masuk mau dikasih masuk surut neraka itu? Nah banyak di mana-mana sumbangannya. Mohon maaf ini sekedar menyebut Bill Gates.
orang paling kaya di dunia mendapat posisi paling kaya di dunia bertahun-tahun, tapi sekarang sudah kalah pengusaha Microsoft. Saya kira ini adalah orang paling serakah di dunia. Ternyata hasil survei menurut Ipo Santosa, menurut hasil survei dia adalah orang terdermawan di dunia. Bill Gates itu pengusaha Microsoft, pernah dikalahkan oleh Slim Helu dari Swiss, tapi naik lagi bertahun-tahun. Sekarang ini baru kalah, kayaknya sudah urutan di 6 kalau tidak salah, orang paling kaya di dunia. Saya kira awalnya dia adalah Toseke Tomengua. Oh, ternyata tidak, dia adalah orang terdermawan. Bagaimana melihat tanda kedermawanannya? Di dalam usahanya apabila dapat untung 40% disumbangkan kepada orang yang tidak mampu, dia hanya ambil 60. Berani kita. Dapat penghasilan 1 juta hari ini, 400-nya disumbangkan langsung, 600-nya saja kita ambil. Ibu-ibu mau ditanya ini, kalau kita dikasih uang sama suami tak 10 juta, berani ki sumbangkan 4 juta baru 6 walah, iya tuh 4 juta, kasih mi orang, berani ki? Sangat susah. Terakhir saya beli bukunya Wafiuddin Sakam, itu ulama Indonesia juga yang terkenal, sering muncul di televisi. Wafiuddin Sakam menulis buku, dia mengatakan Bill Gates sekarang sudah tidak 40% lagi disumbangkan, 60% disumbangkan ke fakir miskin, dia hanya ambil 40%. Kita hanya diminta oleh Allah 2,5%. Nama kecil rajin untuk bayar zakat 2,5%, Bill Gates 60%. Yang apa yang mau saya bahas di sini? Nah, kalau nanti ada orang mengatakan, kenapa ini nanti orang yang tidak Islam begini ini dimasukkan ke dalam neraka? Nah, DCD-nya jame maka kesingan pena kepada narupa tahu. Jangan lupa, iya tua malak nato seleng ya seng amal saleh di sini pasyukna. Sekarang kita tanya, kalau mereka-mereka yang di luar kita ini melakukan amal berderma begitu banyak, untuk siapa na tujukan itu amalakna? Engkau pun Allah Ta'ala na? Degaga. Makanya jangan mengatakan Allah ini tidak adil. Nasabah. Makanya pun Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya tidak perintahkan manusia itu kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Ikhlaskan, ya sang ikhlas. Patuju amalakmu kupung Allah Ta'ala. Apakah mereka itu mengarahkan itu sumbangannya untuk Allah? Tidak. Makanya di hari akhirat nanti tidak bisa dikejar. Ajakna ya rodek gaga pung Allah Ta'ala na. Engkau lagi pung Allah Ta'ala tapi si polo mi. Ibaratnya ye. Si polo untuk manusia, si polo untuk pung Allah Ta'ala. Masih kelas 3 aliyah saya sudah pelajari itu dan dihafal hadisnya. Dalam hadis Rasulullah ditanya, ya Rasul, ada orang tahu memusuh untuk Allah Ta'ala tapi juga untuk manusia. Maka dia Nabi tah mangkala tikatukuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Kalau niat di hatinya hanya untuk kalimat Allah, untuk Allah saja, baru fi sabilillah. Adapun sipolo-sipolo tidak masuk. Itulah arti ikhlas. Ya sengi ikhlas aga. Wae mega karope ten na ilaleng, engka karope teng ilaleng. Jadi ikhlas itu adalah mapasuk karope teng pole waewe ipasuk yo karope na. Bukan biasa angka karope na kita keluarkan. Inilah ikhlas namanya, membersihkan karope. Adapun air yang memang tidak ada karope na itu namanya safi. Makanya itu ada depot safa, jernih. Itu safa artinya memang wae mapacing. Tetapi nareko engkau wae, engkau kotoranna pura lepasu, itu namanya khalis. Proses membuang karobana itulah ikhlas. Jadi itu orang bukan berarti dek gaga dorongan untuk melakukan, untuk tidak ikhlas. Selalu engkau, tapi lawanlah
ketika kita melawan perasaan-perasaan melok riaseng, perbaiki posisi di depan manusia supaya nanti tabe ya. Mudah-mudahan ada anggota dewan di sini. Supaya napilih kak nanti. Lawanlah itu. Lawan. Proses melawan ini namanya adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas adalah melawan perasaan yang ada di dalam ini. Ini ceramah subuh terlama saya. Saya dibici oleh bagian dakwah sampai 6 berapa? 6.10. Biasanya itu jam 6 kurang 20 menit saya sudah turun. Karena ditulis memang sama panitia ceramah maksimal ceramah 15 menit maksimal 20 menit. Maka ada cocok mah gampang ya. Cepat turun. Nah, kalau di sini 6.10 Ustaz. Yang penting kita siap duduk. Siap. Tambah ya. Maka jing ini lihat ceramah. Kalau pandrita tamaranaka, orang mati sahid masuk neraka, toma besai tosogi mas setopa tamaranaka akan apa ini? Enggak, jangan kita takut. Yang penting ini di dalam dijaga. Ibu-ibu, mengabdi ki sama suami tak? Pasti dimasakkan, dicucikan apa, tapi itu di hati, jangan diniatkan untuk suami. Oh kupung Allah Ta'ala, oh puang, karena ini puang perintahnya untuk berbakti kepada suami, saya berbakti. Jadi makama ki isaliwang untuk suami, tapi ilaleng tidak boleh kasih suami untuk Allah. Mana saya? Jelas ini ibu? Jelas. Jangan di luar, di dalam untuk suami. Di akhirat nanti tanya, tekan apa laku? Maka dia Allah Ta'ala, ilau ni kulakaimu. Dan ini bahayanya. Akan begitu itu. Makanya ini harus diterangkan. Bapak Ibu sekalian, seandainya ada begini, nah suruh kita pilih. Oh coba ini kita berandai-andai. Tega tak pilih, ipaka singi aseta daripada ipaka singi niai. Lareko ipaka singi niai, masolang aseta. Lareko ipaka singi aseta, masolang niai. Tega tak pilih. Pandrita lopo namanya Abu Yazid Al-Bustami. Saya baca di buku Tazkiratul Aulia. Penulis buku Tazkiratul Aulia mengatakan untuk menyusun buku saya ini lebih 700 saya baca buku baru tulis buku ini. Syekh Al-Attar namanya. Tazkiratul Aulia. Saya biasa kalau ceramah sebut judul buku supaya Bapak Ibu bisa membelinya karena sekarang itu sudah bisa beli online. Tazkiratul Aulia. Di situ diceritakan apa? Engkau penderita lopo Abu Yazid Al-Bustami namanya. Wali, mega karamana. Masuk satu kampung, tersebar di masyarakat. Engkau tu Abu Yazid Al-Bustami melo tamu ko pangpota. Wali ya ro. Taloni matu milaulay doangang yare kamala barakana. Oh ya. Tersebar di masyarakat. Saya Abu Yazid Al-Bustami akan masuk kampung. Kebetulan itu Ramadan. Letu apa ko pandita ye maka dah angkat tumatu masyarakat mau datang itu napa kalau biki mai Abu Yazid Al-Bustami menjaga kondisi hatinya. Iya kalau ku perbaiki ini masola matu ilaleng ye bukan karena Allah masola ye kena aku mancai pandita masola nggak matu datang di masyarakat. Apa yang dilakukan Abu Yazid Al-Bustami? Lai pakai singi suruh benah, lai pakai singi jasadna, lai pakai singi anunna, macam yolo supaya masyarakat mengatakan, oh pandita tu nggak tahu. Dia melakukan sebaliknya, karena dia harus memilih niat bagus atau asakku masolang. Dia pilih masolang asanna. Apa yang dia lakukan? Mandri Ramadan, makan roti. Tapi katanya dia cerita dalam buku itu. Sebelum saya makan milau dampak ke kupang Allah Ta'ala puang terpaksa saya rusak puasaku puang demi menjaga ini yang di dalam. Nanti saya akan ganti di luar Ramadan. Engkau di masyarakat engkau nih Allah Assalamualaikum Mandri
Maka dia tahu ini kayak pandritana dia nak puasa pandrita agak lisu tahu tapi Abu Yazid Al-Bustami gembira, saya perbaiki posisi hatiku, saya tidak cari posisi di tengah masyarakat. Luar biasa orang Patena. Intinya ini harus menindiki ini perisa yang di dalam. Bapak Ibu sekalian, nah setelah kita niat bagus, niat sudah mapan, niat sudah bagus, apa kira-kira lay runtuk pole kupung Allah Ta'ala? Ampunan Tuhan. Coba na lay rengki pak bere na pong Allah Ta'ala ye, nomor si di pak bere kami nama tandre ya dari itu tepuk tak. Sehingga Syekh Amin Kurdi dalam kitab Tanwir mengatakan, wa'lam annal imana afdalun ni'ami 'alal itlaq. Taisangi makada iya tu tepuk iya na tu pak bere dega gaya sena. Angka bulata, angka galuta, angka lakaita, angka apata, angka keluarga ta, angka anak ta, angka sumpulolota. Dalek mana meraja mana iya tu. Tetapi yawai yang paling tinggi itu adalah tepuk tak. Karena gara tepuk tak iya naro akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah di akhirat. Ranking 2 adalah ampunan Tuhan. Nareko nak dampengan ngipong Allah Ta'ala, iya na tupak bere nomor 2 setelah iman tak. Makanya coba periksa, Bapak Ibu silakan periksa. Agak apalan na sampajang penghapusan dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadana ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Begitu dalam hadis. Pallawangan na 2 sampajang, pallawangan na 2 juma, pallawangan na 2 ramalang, mancaji pas susuk na di dua pallawangan di pallawangan na. Misalnya salat subuh ini menghapus dosa dari isya, nanti salat duhur menghapus dosa dari subuh. Penghapusan dosa, pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa ampunan atau penghapusan dosa itu menjadi pemberian dari Allah dari semua ibadah? Karena itu adalah tiket untuk masuk surga. Ya kon kan tahu leleku pamasena pong Allah Ta'ala meninggal dunia hari ini, kemudian dia sudah bersih-bersih Ramadan, upuk paya tu tahu. Karena ampunan itu adalah tiket masuk surga. Contoh begini, bola riolo ye. Angka kusedena dengan tu bempa tempat cuci kaki ada kalau rumah dulu. Kenapa itu ada? Karena dulu susah sandal. Saya pergi sekolah kadang tidak pakai sandal. Aja nilai rampi harus sepatu sandal saja masih susah saya waktu SD. Kancing bajuku kalau pergi sekolah, kancing pramuka, kancing putih. Aja mah peri lah de ro biasa, heran juga saya. Iya ro lagi sisa-sisana kakak-kakak yang diambil. Susah sandal. Yang kedua, tidak ada aspal. Jadi kalau orang keluar dari rumah macam repa aja nak. Makanya dari rumah dulu engkau bempa tempat gumbang cuci air nih di dekatnya tangga. Sekarang sudah susah. Kenapa? Sandal sudah sangat mudah, sangat murah. Kemudian keluar aspal sehingga kaki tidak kotor. Ada tempat cuci kaki ini seakan-akan ya otomatis biasa. Nah, aja mutamu ku boleh ku macam repa ajemu bisa jolo ajemu. Surga itu begitu. Yang ada dosanya jangan masuk, tahan, tak bisa. Iya dia dalam ini surga ini on rumah pacing. Magi dia mu bisa, alemu biasa. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan ampunan-ampunan untuk seluruh amal ini. Agak katana sarekong kemana nih tama ke surga. Makanya salah kalau kita didik anak kita tuh kamu sempajang mas sempo-sempo dan lemu. Salah nih roh. Salah ya tuh, motivasi yang salah. Nanti itu rajin nih mas sempajang merekemu pidalin apa pajai dek to gaga dalek mas sempo. Kayak begitu. Salah memang motivasinya. Otok kena dia memasiri kupung Allah Ta'ala begitu, sehingga gitu anak diarahkan untuk ikhlas pung Allah Ta'ala. Otok kena agak kemana rosi bawame
lo ke masempajang ya, akan asa si bawamku de masempajang. Salah ro. Berarti dia tujukan amalnya anaknya untuk si bawanna. Yang ini nanti kalau minta pahala, ya Allah pahala salahku, ilau ni ku si bawamu. Karo si bawamu antri. Di situ persoalannya. Ampunan Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, cobanna wiseng," waktu itu Ramadan. Cobanna wiseng makada, iya waniye Lailatul Qadar turun. Apa kira-kira yang harus saya minta? Apa kira-kira yang saya harus minta ya Rasul? Maka dia nabita. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, illa ko pun Allah Ta'ala masimpu-simpu dalek tak, marke dalek tak misalnya. Tidak ada. Kami Pak Guruan ku nabita. Itu doa yang dibaca sebelum buka dan oleh Pak Imam sebelum tarwih, sesudah tarwih tadi malam. Apa? Allahumma innaka afuwum karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu bukan karangan ulama, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya ketika istrinya tanya, coba nawiseng malam terbaik lebih dari bagus daripada 1000 bulan turun malam ini, apa yang harus minta nanti malam? Maka dia minta illau iku puang Allah Ta'ala sare kuam mina dampeng ngi puang Allah Ta'ala. Baca ini doanya, Allahumma puang innaka afun majupui di maraja dampe puang karimun mabessaki puang fa'fu anni, ampuni saya. Berarti itu ampunan dosa adalah pemberian terbesar dari Allah. Orang dikasih harta banyak belum tentu meloloskan ke dalam surga, walaupun bisa. Orang yang mantap di dalam dijaga dengan baik, hartanya dia bawa untuk Allah, hartanya lah yang akan kasih masuk. Jadi jangan takut kaya Bapak Ibu. Kalau masih bisa kasih kaya dirita. Ada pamanu menghadap ke saya. Ko marwangin ko enreka. Ustaz, itu ayamku 5.000 ke 4.000 ke dulu lupa mi. Kenapa Pak? Wedi galai tambai. Maka dak tambai lalu Pak pakai si cukup 200.000 ayam tak? Dia takut seakan-akan itu kalau kaya masuk langit. Tidak. Rasulullah dikelilingi orang-orang kaya. Masjid ini tidak akan semegah ini seandainya tidak di backing oleh orang-orang kaya. Saya paling baru tahu harganya ini yang lalak-lalak ini, ternyata harganya tidak main-main. Saya datang di masjid apa kemarin? Okomiro yang lalak di sini. Ini Ustaz lebih 20 juta Ustaz. Saya bilang hanya sebegini. Iya, hanya sebegitu. Saya sebut ini. Ada masjid Pancasila di Pangkajen di Tanduk Tedong itu full. Wih, berapa biayanya itu Pak Ustaz? Sedangkan tidak mungkin semegah ini kalau tidak didukung oleh orang-orang kaya. Tapi jaga ini ya. Jadi jangan takut kaya. Yang penting kita jaga dan pengenapung Allah Ta'ala iya naro Pak Bere. Makanya seluruh amal itu yang kita harap dan pengenapung Allah Ta'ala. Yang kedua terakhir Bapak Ibu sekalian, kasih diwetu. Rasulullah mengeluarkan kata-kata yang apa namanya, sulit diterima oleh sahabat. Bikin tanda tanya. Apa itu? Maka dari Nabi la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Dia itu gagah tanda Nabi tahu tamu ke surga na sabah amalan. Dia gagah. Waduh. Ini kan berbeda dengan prinsip yang selama ini diketahui orang. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Dia gagah tahu tamu ke surga kamala amalakna. Maka dari Nabi sallallahu. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, peko kuidi. Maka dia Nabi wala ana, termasuk saya dek. Termasuk saya tidak. Aga pelik pertama ke surga nasa Nabi illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali engkau pamasena pong Allah Ta'ala no kuidi. Pamasim itu pertama ke surga. Kenapa ini amalata tidak memasukkan, tidak bisa jadi tiket masuk surga? Karena dia nak kena.
Dena kena berapa? Kata Pak Quraisy pernah menghitung, kalau orang normal tidur satu hari satu malam 8 jam, umur 60 tahun nanti total tidur tak itu adalah 20 tahun. Berarti tinggal 40. Kita bekerja, kalau kita bekerja selama 6 jam satu hari misalnya, atau 7 jam, berarti nanti di umur 60 total kerja tak itu kurang lebih juga 18 atau 20 tahun. Sudah 40 tidur dengan kerja. Tinggal berapa? Tinggal 20. Belum lagi ke sana kemari, belum lagi. Nah ini yang paling banyak ini mak dorong-dorong ini. Tapi jangan salah paham, tidak semua orang mak dorong begini negatif. Karena apa? Rapat kantor di sini, baca buku di sini, mengaji di sini. Jadi tidak bisa garotul HP tutup najama. Oh, jangan salah paham, di sini tergantung ya kan. Tapi kalau anak-anak saya curiga memang mak game. Bapak Ibu sekalian, dia nak kena untuk meli surga dengan amalata. Ya romelo ya toko pengalat Allah. Ya Allah, ini amal saya. Siagami. Dikurangi tidur, dikurangi jalan-jalan, dikurangi HP, dikurangi makan, dikurangi masuk keluar WC berapa jam. Tinggal berapa ipakas jawamu melo kemeli surugan sabak yaro dek nagena. Jadi makare nabi ta dek na tama tawe kusurugan sabak amalan na sabak dek nagena agai balik pamasena pung Allah Ta'ala. Termasuk pamasena pung Allah Ta'ala akan turun apabila orang dilihat oleh Allah ini sangat ikhlas orangnya. Keikhlasan inilah yang bisa dilihat oleh Allah sehingga ya rupa masena noi si bawa atong ngeta. Bagaimana? Sudah cukup sudah cukup, walaupun sampai jam 6 saja. Iya, Bapak Ibu sekalian, bisa sampai situ Pak. Sama nacapu bahangnya. Ini ceramah terlama, ini ceramah subuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita simpulkan. Sebenarnya ini saya arahkan ceramah. Kalau orang-orang tua aku tidak. Saya belum lahir, saya lahir 1976. Ini orang-orang tua saya sudah mengamalkan kakak-kakak saya ini. Cuma saya ini menyampaikan pilih bahan ini. Idi mi paletu keng yarona naik dibina dari kecil. Saya kalau bawa anakku itu waktu SD, tidak pernah ku bisiki kalau ku tak kasih turun dari motor dia nangka. Tidak pernah kena ranking ku ndak. Agami lo bici pakai singi sikirikmu. Setiap turun dari motor ku antar pergi SD anakku, pakai singi sikirikmu, pakai singi sikirikmu. Terus begitu. Ternyata anak-anak kalau ditanam sejak kecil ada hasilnya. Apa hasilnya kulihat? Ketika umur kelas berapa? Kelas 3 barangkali SD. Kalau saya mau pergi ceramah, alina tosi peringerangi Kak. Ingat Allah Pak. Wah, maka dah alhamdulillah. Iya, nah kasih begitu kan. Jadi ini ceramah bukan hanya untuk kita sasarannya. Sasarannya ini adalah anak yang di rumah, anak cucu kita. Mudah-mudahan kita bisa arahkan Bapak Ibu. Intinya ikhlas harus kita jaga insyaallah. Demikian mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak dampung kalau tidak cukup 6-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li a'ilatina wa asatidatina asdiqaina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya lay barakana. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf
kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.